Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Adil dalam pembagian rizki dan nikmat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan bagi hati yang lapang, yang tidak iri pada siapapun dan selalu ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, di zaman yang penuh perbandingan ini, ketika kita dengan mudah melihat kehidupan orang lain dari layar ponsel kita, seringkali muncul rasa iri. Mengapa hidup orang lain tampak lebih mudah, lebih kaya, atau lebih bahagia? Padahal kita pun sudah berusaha keras, berdoa, bekerja, dan berjuang. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang sering kita lupa. Rezeki sudah Allah atur, bahkan sebelum kita dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat yatakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Yang artinya, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Saudaraku, ayat ini menenangkan hati. Allah lah yang membagi rizki, Allah lah yang menentukan kadar nikmat setiap hamba. Maka mengapa kita harus iri kepada orang lain, padahal setiap orang telah mendapat bagiannya masing-masing? Imam Al-Ghazali rahimahullah menukil nasihat Hatim Al-Asal. Beliau berkata, "Aku melihat manusia saling mencela dan saling membicarakan keburukan satu sama lain. Aku dapati itu karena hasad terhadap harta, kedudukan, dan ilmu. Maka aku renungkan firman Allah, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Lalu aku sadar bahwa pembagian itu sudah ditentukan oleh Allah sejak dahulu. Mengapa aku harus iri? Maka aku pun ridho terhadap pembagian Allah." Subhanallah. Inilah kunci ketenangan, yaitu ridho pada takdir Allah. Namun Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan kita untuk tidak iri, tapi juga memberi cara agar hati selalu merasa cukup. Caranya dengan melihat orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia, bukan yang di atas. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Kekasihku memerintahkanku 7 perkara. Di antaranya, agar aku mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka, dan agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku, serta tidak melihat kepada orang yang berada di atasku." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Jika seseorang di antara kalian melihat orang lain yang lebih banyak hartanya atau lebih baik rupanya, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu. Hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa indah nasihat Nabi kita. Beliau ingin agar kita menyadari nikmat, bukan dengan membandingkan ke atas, tetapi dengan melihat ke bawah.
Bayangkan sahabatku, betapa banyak saudara-saudara kita yang untuk makan sehari saja harus berhutang, yang tidur di lantai tanpa kasur, atau yang bekerja dari pagi hingga malam demi sesuap nasi. Maka pantaskah kita masih mengeluh hanya karena rizki kita tak sebesar milik orang lain? Al-Munawi rahimahullah menjelaskan, jika seseorang sering melihat ke atas, ia akan menganggap kecil nikmat Allah yang ada padanya. Tapi jika ia melihat ke bawah, ia akan ridho dan bersyukur. Sedangkan Imam Al-Ghazali menambahkan, setan akan selalu membisikkan manusia agar melihat ke atas dalam urusan dunia, supaya hatinya tamak. Namun dalam hal agama, setan membuat manusia melihat ke bawah, supaya dia malas beribadah. Maka saudaraku, dalam urusan dunia, lihatlah ke bawah, agar engkau bersyukur. Dalam urusan akhirat, lihatlah ke atas, agar engkau bersemangat. Orang beriman bukan yang iri pada kekayaan dunia, tapi iri kepada orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, jika engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam urusan dunia, maka unggulilah dia dalam urusan akhirat. Dan Wahib bin Al-Warid berkata, jika kamu mampu agar tidak ada seorang pun yang lebih dahulu menuju Allah darimu, maka lakukanlah. Inilah perlombaan yang sesungguhnya, perlombaan menuju surga, bukan sekedar kekayaan dan jabatan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, yang artinya, dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. Di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26. Allah pun berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Saudaraku, kekayaan yang sejati bukanlah harta, tapi hati yang merasa cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, laisal ghina an kasratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs, yang artinya, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati. Betapa indah sabda beliau, orang yang hatinya tenang, yang qanaah, yang tahu cukup, maka dialah orang yang paling kaya di dunia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Betapa indah sabda beliau, orang yang hatinya tenang, yang qanaah, yang tahu cukup, dialah orang yang paling kaya di dunia. Dan Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, diberi rizki yang cukup, dan Allah menjadikannya puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Jika pagi ini kita bangun dalam keadaan aman, sehat, dan punya makanan, itu hari yang cukup. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Yang artinya, barang siapa di antara kalian merasa aman di tempat tinggalnya, diberikan kesehatan badan, dan diberikan makanan untuk hari itu,
maka seolah-olah dia telah memiliki dunia seisinya. Allahu Akbar. Ternyata nikmat besar itu bukanlah mobil mewah, bukan rumah yang mewah, bukan saldo rekening yang banyak, tetapi nikmat yang besar itu adalah hati yang tenang, hati yang senantiasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Maka saudaraku, mari kita berdoa sebagaimana Nabi kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat menjaga diri dari yang haram, dan hati yang merasa cukup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur, qanaah, dan ridho dengan setiap takdirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.